Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Renungan jiwa belajar kepada tabiat Rasulullah tentang sifat yang paling mulia bernama sidik atau lebih dikenal dengan jujur. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Di dalam diri Rasulullah ada contoh yang baik. Ambil, pelajari, renungkan, dan ambil sebagai hikmah kehidupan. Maka salah satu tabiat yang ada dan melekat dalam diri beliau disebut sidik. Sehingga dari dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bergelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Jamaah yang dimuliakan Allah, apa dampak dari kejujuran? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi, alaikum bisidqi." Hendaklah engkau selalu jujur. Wa inna sidqa yahdi ilal birri. Sebab kejujuran selalu menuntun kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannati. Dan kebaikan akan membawa kita kepada syurga. Wa ma yazalu rajulu yasduku. Dan tidaklah orang itu dikatakan jujur. Wa yataharras sidqa hatta sampai dia indallahi siddiqan. Berbuat jujur hingga tercatat di hadapan Allah ia adalah orang yang jujur. Maka siapa yang selalu menjaga dirinya untuk bersikap jujur dalam segala hal, jujur dalam setiap momentum, jujur dalam setiap perbuatan, maka demi Allah kejujuran itu akan membawa kita kepada kebaikan, ketenangan, kebahagiaan, dan balasan dari ketenangan adalah syurga. Dan ingat, wa iyyakum wal kadhib, jauhi perbuatan dusta. Wal kadhiba yahdi ilal fujuri, dan setiap dusta akan membawa kita pada fujur, perbuatan jelek, perbuatan yang mengundang murka dan bencinya Allah. Wa innal fujura yahdi ilan nari, dan setiap keburukan akan membawa kita kepada neraka. Na'udzubillahi min dalik. Maka Allah benci kepada al-kadzab, orang-orang yang sering berdusta. Ada satu kisah yang wajib kita renungkan, hamba-hamba Allah. Umar bin Khattab adalah orang yang jujur. Umar bin Khattab rela tidak makan daging selama seluruh Madinah belum makan daging. Dan ia bersumpah kepada Allah, selama rakyatnya tidak makan daging, maka aku tidak akan menyentuh daging. Sampai badannya kurus gara-gara rakyatnya belum makan daging. Pemimpin yang luar biasa. Hingga satu ketika beliau paling suka membawa makanan untuk diberikan kepada rakyatnya yang miskin. Dan pada satu malam bersandarlah di dinding pada suatu rumah seorang janda.
yang hanya hidup dengan satu putrinya yang sebatang kara. Ada dialog yang sangat menyejukkan. Nak, campur susu ini dengan air ya. Nak, campur susu ini dengan air. Agar kita jualnya lebih banyak dan penghasilannya lebih banyak. Kita orang miskin, ibumu janda. Perbanyaklah susu ini dengan air. Apa jawaban si putri yang cantik? Ibu, Umar bin Khattab melarang. Umar bin Khattab melarang melakukan dusta yang tidak jujur dalam berdagang. Dan ibunya pun menimpali. Umar kan tidak tahu. Umar sekarang berada di istananya, gak usah risau. Apa kata putrinya? Memang Umar tidak tahu ibu. Memang Umar tidak tahu. Tapi Allah tahu ibu. Allah tahu segala perkara yang disembunyikan. Allah tahu perkara-perkara yang tersembunyi. Allah perkara-perkara yang tidak diketahui oleh manusia Allah tahu. Walaupun jutaan orang tidak mengetahuinya. Tapi Allah maha mengetahuinya ibu. Ibunya menangis. Ibunya menangis dan berkata, aku sadar dengan sikapku. Aku sadar dengan sikapku. Kebutuhan telah menutupi kejujuran nuraniku nak. Terima kasih nak telah menyadarkan aku. Lalu Umar dengar percakapan itu. Menangis Umar. Hingga besoknya diambillah wanita ini. Dikatakan kepada putrinya akan dinikahkan dengan putra Umar bin Khattab yang bernama Asim. Sehingga setelah menikah melahirkan cucu yang sangat terkenal dengan sebutan Umar bin Abdul Aziz. Salah satu pemimpin yang jujur dalam masanya. Jujurlah dalam segala hal. Maka Allah akan mencintaimu dan kebahagiaan akan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jiwa. Masya Allah, selain ajaran tauhid, Islam juga mengajarkan kita tentang pentingnya kejujuran. Begitu mendasarnya kejujuran sehingga Rasulullah SAW ketika ditanya apa amalan atau perbuatan sederhana yang jika kita lakukan ini akan membawa kita ke dalam keselamatan. Rasulullah mengatakan jangan berbohong atau jadilah orang yang bisa dipercaya. Masya Allah. Tentunya amalan ini merupakan amalan yang sangat sederhana. Tapi dalam prakteknya kita merasa begitu sulit untuk dilakukan. Untuk itu, sahabat jiwa, hari ini selama 90 menit ke depan saya Nadila Saleh akan menemani Anda untuk menimba ilmu bersama dengan guru-guru kita yang sudah hadir. Ada Ustadz Riza Muhammad, ada Ustadz Nur Fadila atau Ustadz Tile, dan juga ada Ustadz Jum Harudin dalam program Renungan Jiwa yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Renungan Jiwa pada hari ini masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi setelah jeda iklan berikut ini. Kalau saya sendiri, yang kedua adalah Allah. Kalau saya berdua, yang ketiga adalah Allah. Menghadirkan Allah dalam hidup kita selalu dalam setiap saat, setiap waktu. Apa yang kita perbuat Allah pasti tahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin
Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Para ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu sifat yang sangat dimuliakan oleh Allah adalah sifat kejujuran. Berani berkata benar dan jangan pernah kita melakukan kedustaan. Sebab orang yang senantiasa lidahnya selalu berdusta, berkata tidak benar dengan tidak sesuai hati dan mulutnya, orang yang seperti ini merupakan salah satu ciri dari orang-orang yang munafik. Ketika kita melaksanakan yang namanya keislaman kita, ada keimanan kita dan ada yang disebut ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah ketika kita merasa bahwa Allah melihat kita dan kita merasa ada yang dilihat. Menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Bahwa kita berprinsip kalau saya sendiri, yang kedua adalah Allah. Kalau saya berdua, yang ketiga adalah Allah. Menghadirkan Allah dalam hidup kita. Selalu dalam setiap saat, setiap waktu. Apa yang kita perbuat Allah pasti tahu. Apa yang kita lakukan Allah pasti nilai. Semua ini tidak lain adalah untuk menguji yang namanya kejujuran kita. Jujur dan jujur supaya hidup kita tidak hancur. Bu. Ketika kejujuran itu kita ungkap, kita lakukan, maka semua pasti akan mendapatkan efeknya yang luar biasa. Efek buat pribadi dan lingkungan kita semua. Berapa banyak orang yang selalu berbohong dan orang yang tidak jujur merugikan dirinya sendiri. Berapa banyak orang-orang yang tidak melakukan ibadah yang tanpa kejujuran, tanpa merasa menjadikan dirinya itu orang yang benar-benar dilihat oleh Allah. Maka kesempatan itu mulai dari sekarang kita akan rubah. Bahwa orang-orang yang jujur adalah orang-orang yang nanti di dalam surga bersama orang-orang yang dikumpulkan orang-orang yang jujur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga Allah jadikan kita semua menjadi insan-insan yang senantiasa berani berkata tidak baik kepada orang yang zalim. Amar ma'ruf nahi munkar merupakan salah satu perintah buat kita. Kita laksanakan kebaikan-kebaikan itu dengan kejujuran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, sahabat jiwa. Tentunya kejujuran ini akan selalu membawa kita untuk meraih tingkatan ataupun tempat yang paling tinggi. Bukan hanya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi juga di mata sesama manusia. Dan tentunya orang yang beriman sempurna adalah orang yang selalu menjunjung tinggi kebenaran dan juga kejujuran. Untuk itu sahabat jiwa, di segmen selanjutnya kami juga masih akan kembali hadir dan kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan kajian dari Ustadz Jumharudin yang akan membahas tentang buah manis dari kejujuran. Setelah yang satu ini, untuk itu tetaplah bersama kami di Renungan Jiwa yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Makanya orang-orang yang jujur selain hatinya tenang, karena dia tidak berperang dengan dirinya. Orang yang jujur itu tidak konflik internal dengan dirinya. Makanya orang yang jujur itu tenang. Kelihatan dari wajah-wajahnya orang-orang yang jujur, tak ada yang dia takutkan. Kenapa? Karena dia tidak punya sesuatu yang disembunyikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Sahabat-sahabat jiwa yang dimuliakan Allah. Apa rasanya ketika mendengarkan Al-Qur'an? Adem. Coba kita cek, kira-kira tenang gak nih hati kita kalau dengar Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah engkau bersama orang-orang yang jujur. Maka ternyata kalau kita jujur dengan Quran, hati kita tenang. Kalau kita jujur dengan suami, hati kita tenang. Suami pulang dari kantor, tiba-tiba di rumah gak ada masakan. Padahal kita banyak waktu tapi lupa karena nonton TV. Kira-kira pas suami nanya, tenang atau tidak? Kenapa? Maka jujur adalah ketenangan. Siapapun yang jujur hidupnya akan tenang. Lihat kalau kita bohong, degup jantung kita. Kucing, ketika dia nyolong ikan asin di rumah, kita buka pintu. Apa yang akan terjadi dengan kucing? Gelisah lari. Kenapa? Karena dia tidak jujur. Dia mengambil sesuatu dengan tidak jujur. Tapi kucing yang itu kita kasih ikan asin. Apa yang terjadi saat kita kasih? Dia takut atau tidak? Tidak, kenapa? Karena tidak bertentangan dengan hatinya. Maka ketika orang itu jujur, sesungguhnya dia adalah orang yang bahagia. Makanya sekarang ada alat namanya lie detector. Mendeteksi orang bohong. Halo? Mendeteksi orang bohong. Orang bohong itu kelihatan. Coba saya mau tanya di sini. Senang dengan Ramadan? Bahagia dengan Ramadan? Kira-kira nanti nyari sholat tarawihnya yang panjang atau yang pendek? Jujur tapi bohong bawa senang. Makanya orang-orang yang jujur selain hatinya tenang, karena dia tidak berperang dengan dirinya. Orang yang jujur itu tidak konflik internal dengan dirinya. Makanya orang yang jujur itu tenang. Kelihatan dari wajah-wajahnya orang-orang yang jujur. Tak ada yang dia takutkan. Kenapa? Karena dia tidak punya sesuatu yang disembunyikan. Orang-orang yang tidak jujur telah merusak masa depannya. Ada kepala desa di Serang. Karena tidak jujur merusak harga dirinya. Kenapa? Karena tidak jujur. Maka siapapun yang jujur, sesungguhnya dia telah menyelamatkan masa depannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jujur pengen masuk surga? Jujur pengen masuk surga?
Kalau begitu bahagia enggak dengan Ramadan? Bahagia enggak dengan Ramadan? Mana yang lebih bahagia, mendapatkan uang 10 juta atau bertemu Ramadan? Katakan kepadaku apa yang membuat kau bahagia, maka aku akan tahu siapa dirimu. Pencinta dunia akan bahagia ketika diberi dunia, tapi pemburu surga lebih bahagia ketika dia bertemu dengan Ramadan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nabi SAW bersabda, Man yas'alillaha asyhada bisidqin ballaghahullahu manazilas syuhada wa in mata ala firasih. Siapa yang meminta kepada Allah untuk mati syahid dengan jujur, minta mati syahid dengan jujur, maka Allah akan kumpulkan dia nanti di surga bersama para syuhada, meskipun waktu di dunia dia mati di atas kasur. Dalam hadis disebutkan, jemaah sekalian, dunia terbagi 4, saya akan sebutkan 2 saja. Yang pertama yang diberikan dunia dan diberikan ilmu. Diberikan harta dan diberikan ilmu. Yang kedua, diberikan ilmu tapi tidak diberikan kekayaan harta. Tapi yang nomor 2 ini berkata dengan jujur, berniat dengan jujur. Dia berkata, ya Allah, kalau seandainya kau berikan aku kekayaan sebagaimana yang nomor 1 ya Allah, niscaya aku akan sedekahkan sama dengan yang nomor 1 tadi. Maka kata Nabi, yang nomor 2 ini mendapatkan pahala yang sama dengan yang nomor 1. Siapa di sini yang jujur ingin iktikaf Ramadan di Masjidil Haram? Siapa di sini yang sudah niat dengan jujur mau khatam 3 kali di Ramadan ini? Sudahkah Anda memulainya sebelum Ramadan itu datang? Jika engkau jujur dengan apa yang kau inginkan, maka Allah akan jujur, akan membuat engkau sampai kepada yang kau inginkan. Jujur, mujur. Tidak jujur, hancur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sahabat jiwa, bisa kita ambil hikmahnya bahwa kejujuran mungkin tak selalu mudah, tapi buahnya manis, yaitu kepercayaan, ketenangan dan harga diri yang tak ternilai. Masya Allah. Untuk itu sahabat jiwa, di segmen selanjutnya kami akan memberikan kesempatan untuk jamaah-jamaah yang sudah hadir untuk bertanya langsung kepada guru-guru kita yang sudah siap untuk mendengarkan keluh kesah para jamaah. Untuk itu tetaplah bersama kami di Renungan Jiwa. Kau tetap dituntut berbakti kepada bapak ibumu. Sebesar apapun dosa orang tuamu, sebesar apapun kesalahan orang tuamu, kau tak berhak untuk membencinya. Bunda harus belajar memaafkan deh. Coba, ya Rob, aku maafkan dia. Bunda harus belajar deh. Ya Allah, maafkan dia ya Rob. Keluar kata maaf dari bunda, dan bunda tulus membuang dendam dalam hatinya. Saya yakin demi Allah, bunda akan lebih tenang. Masya Allah, terima kasih Anda masih setia menyaksikan Renungan Jiwa. Seperti janji saya sebelumnya, saya akan mempersilahkan, memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya langsung kepada guru-guru kita yang sudah siap mendengar curhatan jamaah-jamaah semua. Di sini dari tadi saya sudah mendapatkan 2 penanya yang sudah tidak sabar untuk mencurahkan isi hatinya. Ada Ibu Nia dan juga ada Kak Uswa. Pertama saya ingin mengajak jamaah untuk mendengarkan apa curhatan hati dari Ibu Nia. Silakan Ibu Nia, dimohon berdiri Ibu Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, ini kisah saya. Ustadz, salah enggak saya kalau punya rasa marah sama bapak kandung saya? Karena dari kecil saya sama adik-adik saya
nggak dinafkahi, ditinggalin. Dia untuk nikah lagi Ustadz. Dan sekarang setelah dia diceraikan oleh istri barunya, dia mencari saya dan adik-adik saya. Tapi saya jujur Ustadz, sakit hati saya Ustadz. Karena masa kecil saya habis untuk adik-adik saya Ustadz. Gimana Ustadz? Baik, Ibu Nia. Mohon bersabar Ibu, ya Allah. Semoga masalah-masalah Ibu bisa terselesaikan. Masih ada yang ingin Bu Nia sampaikan? Bagaimana Ustadz? Saya kalau ke bapak saya tuh gimana Ustadz? Sedangkan hati saya nih gak nerima dia Ustadz. Baik. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Riza, ada banyak sekali luka yang dirasakan oleh seorang anak yang menahan lukanya sampai dewasa, Pak Ustadz Riza. Bagaimana Pak Ustadz? Mari kita obati luka itu. Mari kita sembuhkan luka itu. Jangan justru diperparah lukanya. Jangan justru diperlebar lukanya. Kalau diperlebar lukanya akan semakin sakit rasanya, betul? Mari kita belajar kepada firman Allah dalam Quran surah An-Nahl surat 16 di ayat yang terakhir. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Allah akan bersama orang-orang yang taat dan bersama orang-orang yang berbuat baik. Dendam dalam hatimu, marah dalam hatimu, benci dalam hatimu, itu adalah penyakit hati. Allah tidak akan bersama dengan jiwa-jiwa yang kotor. Allah tidak akan bersama dengan jiwa-jiwa yang dengki. Allah tidak akan bersama dengan jiwa-jiwa yang dendam. Allah tidak akan bersama dengan jiwa-jiwa yang membenci. Bahkan marah pun sebenarnya tak boleh. Nabi berkata, la takhdab walakal jannah. Jangan marah maka masuk surga. Marah pun tak boleh apalagi dendam. Ingat, ada jiwa-jiwa yang dicintai Allah. Semoga Anda dan ibunda termasuk jiwa-jiwa yang dicintai Allah. Siapakah jiwa-jiwa yang dicintai Allah? Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Yuk ke surganya Allah yuk. Ayo. Yuk menuju ampunannya Allah yuk. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang hanya diperintahkan dan diperuntukkan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang suka berbagi dan memberi. Siapakah mereka? Wal kadhiminal ghaidha, orang yang menahan emosi. Siapakah mereka? Wal afina anin nas, memaafkan kesalahan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Bunda, wal afina anin nas, memaafkan manusia itu adalah tuntunan yang membuat kita bahagia, apalagi memaafkan seorang bapak. Memaafkan manusia itu kewajiban, apalagi memaafkan seorang bapak. Coba Anda pikir, energi dendam dan benci itu akan bikin Anda sakit sendiri loh. Energi marah dan energi tidak suka kepada orang membuat Anda imunnya semakin rendah. Tetapi orang semakin sehat apabila imunnya mencintai dan memaafkan. Cerita bunda dengan cerita saya gak jauh beda. Saya berada di posisi yang sama. Bertahun-tahun tidak bersama seorang ayah. Gak komplit.
Ada ibu nggak ada bapak, nggak komplit. Bersama ibu rindu bapak nggak komplit. Rasanya kekurangan sosok seorang ayah itu ada. Tidak dinafkahi, tidak dibelanjai bertahun-tahun. Dan ketika saya sukses baru dia datang. Apa hak saya untuk marah kepada ayah saya? Apa hak saya untuk membenci seorang ayah? Biarkan itu perilaku yang pernah dilakukan dengan masa lalunya. Dan selaku seorang anak birrul walidain, kau tetap dituntut berbakti kepada bapak ibumu. Sebesar apapun dosa orang tuamu, sebesar apapun kesalahan orang tuamu, kau tak berhak untuk membencinya. Kau tak berhak untuk mendoliminya. Biarkan itu urusan dia dengan Allah, betul. Kita selaku seorang anak, wal afina anin nas, bunda harus belajar memaafkan deh. Coba, ya Rob aku maafkan dia. Bunda harus belajar deh. Ya Allah, maafkan dia ya Rob. Keluar kata maaf dari bunda. Dan bunda tulus membuang dendam dalam hatinya. Saya yakin demi Allah, bunda akan lebih tenang. Bunda akan bahagia. Selama ini kenapa bunda tidak bahagia? Masih menyimpan amarah dan dendam. Demi Allah, sahabat renungan jiwa, jangan pernah mendendam kepada orang yang jahat sama kita. Tidak ada keuntungan bagi Anda. Wal afina anin nas, maafkan dia. Mohon ampunkan kepada Allah atas kesalahannya. Ikhlaskan kedoliman yang pernah menyakiti Anda. Kuatkan tekad kita untuk bisa berbuat baik kepada manusia dengan kekuatan forgiveness, kekuatan memaafkan orang. Hati ini harus dipenuhi dengan cinta. Hati ini harus dipenuhi dengan sayang. Saya sudah berkata, sejelek-jeleknya orang menyakiti Anda, sehebat-hebatnya orang menyakiti Anda, maafkan. Tenang, tenang sekali. Ada seseorang yang dijamin di surga. Bahkan Umar bin Khattab suruh belajar padanya. Setelah Umar belajar, sholatnya biasa, sedekahnya biasa. Tetapi ia bertanya kepada orang ini, apa yang membuat engkau, kata Nabi, ahli surga? Apa jawaban orang ini? Aku memaafkan sebelum tidurku orang-orang yang mendolimiku. Masya Allah. Cobalah sebelum tidur, Anda berdoa begini. Ya Rob, hatiku ingin bersih. Hidupku ingin bahagia. Ya Rob, tolong maafkan orang-orang yang menyakitiku. Tolong maafkan orang-orang yang mendolimiku. Tolong maafkan orang-orang yang melukaiku. Ya Rob, aku ikhlas. Aku ikhlas. Aku ikhlas. Ketika tidur, berusaha untuk memaafkan orang dengan kekuatan cinta dan ketulusan Anda. Demi Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah akan mencintai Anda sebab Anda adalah orang baik. Selamat berjuang. Renungan jiwa, selamat berjuang, tetap memiliki hati yang bersih, apapun kondisi Anda. Ingat, Allah mencintai orang-orang yang jiwanya bersih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, terima kasih Ustadz Riza untuk jawabannya. Ibu Nia, Masya Allah, terima kasih sudah membukakan diri, menceritakan lukanya. Kita tidak pernah tahu bagaimana perjalanan hidup dari Ibu Nia, tapi Ibu adalah orang yang hebat. Semoga Allah membukakan hati untuk memaafkan ayahnya. Semoga masalahnya juga bisa terselesaikan dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Riza. Terima kasih Bu Nia. Oke, sahabat jiwa, selanjutnya saya juga akan mengajak jamaah-jamaah untuk mendengarkan keluh kesah dari Kak Uswah yang sudah siap untuk menceritakan. Silakan Kak Uswah, mohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah Al-Mujahidah. Saya izin bertanya Ustadz, banyaknya dari kita anak-anak yang tak ingin mengecewakan hati kedua orang tua kita, akhirnya memilih berbohong. Jadi saya punya cerita, saya berbohong kepada kedua orang tua saya bahwasanya nilai ulangan saya tuh bagus padahal hasilnya tuh jelek. Dengan begitu saya melihat wajah kedua orang tua saya tuh senang. Tapi yang saya pilih itu jalan kebohongan. Nah itu bagaimana Ustadz?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami langsung mempersilakan Ustadz Tile untuk menjawab. Silakan Ustadz. Ananda uswatun hasanah. Mengingatkan saya punya keponakan namanya sama, uswatun hasanah. Semenjak kecil ibunya meninggal, sebulan ke depan bapaknya menyusul meninggal. Maka pas disebut nama uswatun hasanah itu, saya teringat semua. Bagaimana perjuangan uswatun hasanah. Itu keponakan saya yang sekarang alhamdulillah Allah kasih keluasan rizki dan kemudahan. Saya bisa membiayai dan menyekolahkan beliau, keponakan saya, sampai sekarang masih belajar di Al-Azhar Kairo. Ketika kita berbohong, jangankan sama kedua orang tua atau seorang ibu, berbohong dengan diri kita sendiri pasti ada penyesalan, apalagi dengan seorang ibu. Maka uswatun hasanah ketika mengucapkan kata berbohong bahwa saya nilai pelajaran saya bagus, hasilnya bagus dan baik, padahal semua itu buruk dan jelek. Saat itu orang tua senang, ibu gembira. Tapi di balik itu ada bayang-bayang selalu kita memberikan kebohongan kepada kedua orang tua. Sadar bahwa kebohongan yang kita tutupi pasti akan terbuka. Dan lebih mengecewakan lagi ketika hati seorang ibu sudah kecewa. Apa bahasa orang tua ibu? Seorang ibu itu berkata, "Nak, ibu melahirkan sakit, nak. Mengeluarkan darah, keringat, air mata, bahkan nyawa taruhannya, nak. Tapi yang lebih sakit lagi bukan melahirkan saja. Yang lebih sakit lagi apa? Ketika anak sudah mau berdusta, berbohong, bahkan membentak seorang ibunya." Bu, satu orang ibu bisa merawat 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa kok merawat satu orang emak. Berapa banyak anak-anak yang berhasil ditinggal lahir ke dunia nggak kenal muka bapaknya. Rasulullah lahir ke dunia nggak kenal muka bapaknya. Diurus emak jadi manusia besar. Seorang tokoh dari India namanya Mahatma Gandhi, lahir ke dunia nggak pernah kenal muka bapak, tapi diurus emaknya, disekolahin sama emaknya, dididik, dibina, bahkan disekolahkan sampai ke luar negeri, sampai ke Inggris. Bahkan emaknya bertitip pesan kepada Gandhi, "Gandhi, belajar yang rajin, nak, di Inggris. Hai Gandhi, kau budayakan Indiamu, pertahankan. Jangan sampai kau tergoda dengan godaan-godaan di Inggris." Mahatma Gandhi menjadi orang besar lantaran besar di tangan emaknya. Maka uswatun hasanah, jujur lebih baik. Jangan sampai menjadi bola api dan bom waktu. Ketika ibu kita tahu bahwa uswatun hasanah melakukan kebohongan dan tahu dari orang lain, itu yang lebih menyakitkan lagi. Jangan sampai doaul walid liwaladihi
kadu'ain nabi li ummatihi. Doanya orang tua seperti doanya seorang nabi kepada umatnya. Bagaimana perjuangan seorang ibu, perjuangan seorang emak. Ketika berjuang, berapa banyak seorang ibu mampu membesarkan anaknya tanpa dari jeripayah bantuan seorang bapak. Maka hari ini kita tergugah dan menjadi pelajaran bahwa kebohongan yang ditutupi pasti akan terbuka dan lebih menyakitkan, apalagi hati seorang ibu. Karena uswatun adalah calon ibu. Dan semua yang di sini, adindaku, adik-adikku, para gadis, semua kita ini akan menjadi seorang ibu. Ma fil aba fil abna, yang dikerjakan orang tua pasti bakal dikerjakan anak-anaknya. Jangan sampai uswatun hasanah diperlakukan kelak nanti sama anak-anak menjadi orang yang pembohong, mewariskan daripada dosa-dosa berbuat kebohongan kepada orang lain, terutama kepada ibu. Mudah-mudahan di hari yang baik, hari ini kita sama-sama meminta ridho kedua orang tua, terutama ibu. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya orang tua, Allah akan ridho. Murkanya orang tua, Allah akan murka. Bagaimana murkanya orang tua? Murkanya Allah tergantung kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita semua dapat berbakti dan selalu berbuat kebaikan, kejujuran kepada mereka, kedua orang tua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Tile untuk penjelasannya. Dan seluruh hadirin, sahabat jiwa, semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz-ustadz, guru-guru kita ini memberikan solusi bagi seluruh jamaah yang sudah hadir ataupun jamaah yang ada di rumah. Baik, sesaat lagi renungan jiwa masih akan kembali untuk Anda. Sesaat lagi. Maukah ibu-ibu meminum susu bercampur darah? Padahal tempat keluarnya susu adalah antara tempat keluarnya kotoran dan darah. Pernahkah Allah memberikan kita susu yang bercampur dengan darah? Pernahkah Allah memberikan kita susu yang bercampur dengan kotoran? Lalu mengapa kau memberikan amal soleh dengan kotoran harta yang haram itu? Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Renungan Jiwa. Saat ini saya juga masih akan mengajak seluruh jamaah untuk memberikan pertanyaan kepada guru-guru kami yang sudah siap menjawab, dan di sini sudah ada satu penanya yang sudah siap untuk menceritakan keluh kesahnya. Ada Ibu Santi, silakan Ibu Santi, dimohon untuk berdiri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi dari Jakarta Pak Ustadz. Ini mewakili pertanyaan adik saya. Kebetulan mereka bertanya, apakah boleh saya umroh sedangkan saya punya utang usaha. Tapi umroh itu hadiah dari saya. Sedangkan suaminya bilang, kenapa kamu harus umroh? Kan utang kita ada di bank. Nah seperti itu Pak Ustadz, itu sih pertanyaannya. Apakah boleh dia berangkat atau seperti apa? Ya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami langsung mempersilakan Ustadz Jum Harudin untuk menjawab. Silakan Ustadz. Umroh, subhanallah. Kalau disebut umroh gemetar hati kita ya. Subhanallah. Karena umroh artinya memakmurkan, ammara yu'ammiru. Maka umroh adalah waktu di mana kita memakmurkan hati kita dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh enggak
umroh padahal kita punya hutang bisnis. Kalau hutangnya itu belum jatuh tempo, ya kan ada hutang, apalagi hutang bisnis biasanya nggak jatuh tempo kan. Maka para ulama membolehkan karena belum jatuh tempo. Tapi hutang yang jatuh tempo maka wajib kita bayar. Tapi dalam konteks tadi hadiah umroh, ngehadiahnya umroh atau uang? Ya, kalau ngehadiahinnya uang bukan umroh, maka uang ini seharusnya adalah untuk membayar hutang kita tadi. Jika umroh adalah ibadah, maka membayar hutang kita juga ibadah. Betul atau tidak? Jika kita umroh karena Allah, saya umroh karena Allah, maka saya juga bayar hutang karena Allah. Subhanallah. Tapi karena hadiahnya adalah umroh, bukan bentuknya uang, apalagi kalau hutangnya tadi bukan hutang yang jatuh tempo, tentu sangat boleh. Tentu sangat boleh. Tinggal bilang kepada orang-orang yang menjadi tanggungan kita, yang kita punya hutang kepada dia, saya dihadiahi umroh bukan dihadiahi uang. Tinggal bilang itu saja, komunikasikan supaya kita tidak jadi fitnah bagi orang lain. Nah jamaah sekalian, sahabat-sahabat jiwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang bolak-balik pergi umroh dan dia sudah mengeluarkan sedekah kepada fakir miskin, hak-hak fukara sudah ditunaikan, dan masih ada orang miskin, kira-kira mana yang lebih baik? Dia umroh atau dia keluarkan uang umroh itu untuk fakir miskin? Padahal dia sudah ngasih zakat. Mana yang lebih baik? Ini jawaban yang sangat sulit dijawab. Kalau secara fikih, maka tentu kita katakan lebih baik kita berikan kepada fakir miskin. Itu secara fikih. Tapi ini soal rindu. Soal apa? Rindu ini tidak logis. Cinta ini tidak logis. Baik Ustadz. Dan kita sudah berlalu waktu yang lama. Dan kita sangat rindu kepada Ka'bah. Karena setiap sholat kita menghadap Ka'bah. Dan sebagian kita belum sampai ke Ka'bah itu. Betapa rindunya kita dengan Ka'bah. Baik Pak Ustadz, mungkin saya ingin menambahkan pertanyaan. Boleh. Kalau misalnya kita pergi umroh dengan atau melakukan ibadah apapun, tapi dengan rezeki yang tidak jujur, itu bagaimana hukumnya Ustadz? Ya, berangkat kepada Allah dengan hati tidak jujur, dengan uang yang dihasilkan tidak jujur, itu seperti orang yang berangkat tapi ada yang narik. Apa? Ada yang narik. Sesungguhnya berjalan kepada Allah adalah menemui Allah dengan hati sebelum fisik. Berjalan menuju Allah adalah perjalanan hati sebelum perjalanan fisik. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada gunanya harta anak kecuali yang datang dengan Allah dengan hati yang bersih. Harta yang haram mengotori hati. Datang dengan hati. Karena ini fisik nih, fisik, kulit. Ibu-ibu kalau makan duren, kulitnya dibuang atau dimakan? Salak, kulitnya dibuang atau dimakan? Kita saja membuang kulit. Lalu bagaimana kita datang kepada Allah dengan kulit? Maukah ibu-ibu meminum susu bercampur darah? Padahal tempat keluarnya susu adalah antara tempat keluarnya kotoran dan darah. Pernahkah Allah memberikan kita susu yang bercampur dengan darah? Pernahkah Allah memberikan kita susu yang bercampur dengan kotoran?
Lalu mengapa kau memberikan amal soleh dengan kotoran harta yang haram itu? Itu Mbak. Baik, terima kasih Pak Ustadz dan terima kasih untuk seluruh penanya yang sudah mencurahkan, yang sudah jujur menyampaikan isi hatinya kepada guru-guru kita di sini. Dan alhamdulillah guru-guru kita juga telah memberikan tanggapan kepada seluruh pertanyaan-pertanyaan dan curahan hati dari seluruh penanya. Dan tentunya kita juga berharap agar apa yang disampaikan oleh para guru-guru kita ini juga bisa memberikan solusi ataupun jawaban bagi seluruh jamaah sahabat jiwa. Dan sahabat jiwa, selanjutnya kita juga akan kembali mendengarkan doa-doa yang akan disampaikan oleh para guru kita. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Maafkan kami ya Allah, sebagai anak-anak bagi orang tua kami belum jujur berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Kami masih menghitung-hitung ya Allah. Kami masih mengingat-ingat kesalahan ayah ibu kami ya Allah untuk berbakti ya Allah. Padahal keduanya adalah jalan surga kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah, jika selama ini kami beribadah kepadamu ya Allah hanya kulit saja ya Allah, tidak dengan hati kami ya Allah. Karuniakanlah kepada kami semuanya ya Allah keyakinan yang jujur ya Allah. Masya Allah sahabat jiwa, tak terasa akhirnya kita sudah sampai ke penghujung acara. Kejujuran bukanlah hal yang mudah untuk kita lakukan. Tapi dengan kejujuran kita akan mendapatkan nilai-nilai yang sangat berarti. Nilai-nilai yang lebih tinggi nilainya dibandingkan emas, permata, intan atau apapun itu. Untuk itu tetaplah menjadi orang-orang manusia-manusia yang jujur dan semoga tentunya kita berharap seluruh jamaah sahabat jiwa merupakan orang-orang yang tergolong sebagai orang-orang yang jujur. Demikian renungan jiwa pada hari ini. Saya Nadila Saleh mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan terus saksikan renungan jiwa yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Sahabat-sahabat jiwa yang dimuliakan Allah, sebelum kita berdoa, mari kita beristighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah, kami semua minta ampun kepadamu ya Allah. Atas semua ketidakjujuran kami ya Allah. Kami tidak jujur ya Allah. Kami menginginkan surga. Tapi amalan kami amalan neraka ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari neraka. Lisan kami mengatakan itu ya Allah. Tapi ternyata kami melakukan amalan-amalan yang mendekatkan kami kepada neraka. Ampuni kami ya Allah jika selama ini wajah kami hadapkan kepadamu ya Allah. Tapi hati kami hadapkan ke dunia ya Allah. Maafkan kami ya Allah atas ketidakjujuran ini. Wahai Allah, kami minta ampun kepadamu ya Allah. Atas ketidakjujuran kami untuk memiliki anak-anak yang solihin dan solihat ya Allah. Kami berharap mereka menjadi anak-anak yang solihin dan solihat. Tapi kami tidak menjadi tauladan yang baik buat anak-anak kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah, sebagai anak-anak bagi orang tua kami belum jujur berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Kami masih menghitung-hitung ya Allah. Kami masih mengingat-ingat kesalahan ayah ibu kami ya Allah untuk berbakti ya Allah. Padahal keduanya adalah jalan surga kami ya Allah. Ya Allah, maafkan kami ya Allah. Jika kami hanya berzikir dengan lisan saja tapi hati kami tidak. Maafkan kami ya Allah. Jika selama ini kami beribadah kepadamu ya Allah hanya kulit saja ya Allah. Tidak dengan hati kami ya Allah. Karuniakanlah kepada kami semuanya ya Allah keyakinan yang jujur ya Allah. Karuniakanlah kepada kami ya Allah iman yang jujur ya Allah. Karuniakanlah kepada kami lisan yang jujur. Wahai Allah, jadikan kami orang-orang yang jujur menginginkan surgamu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang yang jujur ya Allah dalam beribadah kepadamu ya Allah. Karuniakanlah bangsa ini pemimpin yang jujur ya Allah. Karuniakanlah kepada negara ini ya Allah pemimpin-pemimpin yang jujur ya Allah. Kami berlindung ya Allah dari perbuatan dusta. Wahai Allah,
Kami menitipkan putra-putri kami ya Allah kepadamu ya Allah. Sungguh tak berdaya kami memperbaiki putra-putri kami ya Allah. Jangankan untuk memperbaiki mereka ya Allah, memperbaiki diri kami saja kami tidak mampu ya Allah. Perbaikilah putra-putri kami ini ya Allah dengan kekuasaan-Mu ya. Dengan kemampuan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami bisa hadir di tempat ini ya Allah karena jasa ayah ibu kami ya Allah. Sayangi ayah ibu kami ya Allah. Ampuni ayah ibu kami ya Allah. Perbaikilah ayah ibu kami ya Allah. Soleh dan solehakan ayah ibu kami ya Allah. Jadikan ayah ibu kami ya Allah hamba-Mu yang bersyukur. Hamba-Mu yang taat kepadamu ya Allah. Wahai Allah, jadikan sebaik-baik hari kami adalah hari berjumpanya kami dengan Engkau. Wahai Allah, hari berlalu, waktu berlalu semakin dekat. Kami berjumpa denganmu ya Allah. Karena itu ya Allah, jadikan seindah-indah hari kami ya Allah. Hari saat kami berjumpa denganmu ya Allah. Ya Allah, jadikan sebaik-baik amal kami adalah penutupnya ya Allah. Jadikan sebaik-baik usia kami adalah akhirnya. Ya mujib istajib, kabulkan doa kami semuanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.